الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Hadirin para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ada satu episode yang cukup menarik yang muncul dalam perhelatan akbar Piala Dunia di negara Qatar. Kita tahu saat pemain-pemain Maroko memperoleh kemenangan dari lawan-lawannya, mereka bergembira, bersukacita, bahkan mengajak ayahnya, ibunya yang ada di tribun untuk turun ke lapangan, dipeluk, dirangkul, bergembira bersama ibundanya, bergembira bersama ayahandanya. Ekspresi mereka itu, ekspresi kegembiraan mereka ditunjukkan dengan mengajak orang tuanya. Dan itulah salah satu hal yang memperoleh perhatian dari publik baratnya lewat Instagram, lewat Twitter yang mereka tulis. Mereka mengatakan, kami menemukan sesuatu yang hilang dari budaya yang ada di tempat kami. Dan budaya itu diajarkan kepada kami di sebuah perhelatan akbar Piala Dunia sepak bola di Qatar. Apa itu? Kasih sayang kepada orang tua. Kami di barat kalau menang sesuatu, maka kegembiraan itu kita ekspresikan dengan merangkul pacar kami, dengan mengocok botol minuman keras kemudian disemprotkan ke atas. Tidak ada lagi kegembiraan bersama ibu kita, tidak ada lagi kegembiraan bersama ayah kita, karena kalau ibu kita, ayah kita sudah tua, kita titipkan di panti jompo. Ya mungkin karena mereka juga menitipkan orang tuanya dulu di panti jompo saat tua. Nilai-nilai spiritual telah mengering di dunia barat. Mayoritas masyarakat beragama di barat dihinggapi agnotisme. Mereka mungkin saja dibaptis sebagai Kristen, tapi sudah tidak lagi mengenal gereja, sudah tidak lagi mengenal Bible, sudah tidak lagi mengenal ajaran-ajaran luhur yang terdapat di dalam kitab sucinya. Ini sesuatu yang menggejala dan masif. Secara spiritual mereka kering, walaupun secara peradaban, secara ilmu pengetahuan mereka memimpin. Hadirin, ajaran Islam menempatkan kasih sayang kepada orang tua, atau dalam bahasa Al-Quran dikatakan berbuat ihsan kepada orang tua, itu adalah bagian yang harus
ada dalam kehidupan semua orang beragama Islam. Nabi pernah mengatakan banyak dosa besar dalam kehidupan manusia, tapi yang paling besar ada 3. Pertama, dosa sebab syirik. Kedua, doa sebab durhaka kepada orang tua. Dan ketiga adalah dosa sebab jadi saksi palsu di pengadilan. Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian saya kasih tahu tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu saja kami mau, duhai Rasulullah. Nabi menjawab, al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur. Dosa syirik kepada Allah. Siapapun yang meninggal dalam keadaan memikul dosa syirik tidak memiliki celah untuk memperoleh keselamatan ukhrawi. Dalam Quran dikatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak ampuni dosa yang disebabkan oleh syirik dan ampuni dosa yang disebabkan oleh yang lainnya bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Artinya, kunci keselamatan ukhrawi di dalam syariat Islam adalah tauhid. Siapapun orangnya, sebaik apapun kelakuannya di dunia, kalau ia di luar lingkaran tauhid, tidak bisa memperoleh keselamatan ukhrawi. Yang kedua katanya Nabi, wa uququl walidain, dosa durhaka pada orang tua. Itu termasuk 3 dosa terbesar dari sekian banyak dosa besar. Hadirin, sering kami katakan bahwa tidak ada ayat Quran yang memerintahkan kita taat pada orang tua. Itu tidak ada. Karena taat itu kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ulil amri. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, taatlah kepada ulil amri, tokoh ya, yang mengatur macam-macam urusan kalian. Jangan bisa cari dalam ayat-ayat Al-Quran, adakah ayat yang memerintahkan kita taat pada orang tua? Jawabannya tidak ada. Tidak ada ayat ati'ul walidain, tidak ada. Ati'u ummaka wa ati'u abaka, tidak ada. Yang ada apa? Perintah untuk berbuat ihsan. Apa bedanya? Kalau taat itu tunduk kepada seseorang karena posisi bawah atas. Artinya ketaatan saya itu karena saya takut sesuatu. Saya taat pada komandan saya. Hadap kanan, hadap kanan. Hadap kiri, hadap kiri. Diperintahkan hadap kanan, kok hadap kiri? Suruh push up 50 kali, ya agak soron. Karena takut disuruh push up, saya manut saja. Disuruh balik kanan ya balik kanan, disuruh balik kiri balik kiri. Makanya kadang-kadang kebablasan ya, ketaatan yang tidak pada semestinya. Itu ada apa? Sambo itu yang karena jenderal memerintahkan anak buahnya tembak, mau suruh bunuh orang. Ya, doa urusannya. Tapi beda dengan ihsan. Ihsan itu memberikan segala macam kebaikan kepada pihak lain tanpa berharap apapun. Hatta ucapan terima kasih tidak berharap. Karena motivasi kita berbuat baik itu ya semata-mata mengharap ridha Allah. Kadang-kadang kan orang itu menuntut, kon balik-balik tak tolong, gak tahu ngomong matur suwun. Lo apa jenengan nolong orang itu memang berharap
bisa mendengarkan ucapan matur suwun. Kalau itu ya eman, tidak tersimpan pahala di sisi Allah, karena bukan mencari ridha Allah, bukan lillah, tapi li istima'i kalimat matur suwun, untuk mendengar kalimat matur suwun. Soal orang mau bilang matur suwun atau tidak matur suwun, urusannya dia, bukan urusan saya. Urusan saya kepada Allah, urusannya dia juga dengan Allah. Kalau dia bilang matur suwun, ya orang baik gitu saja. Kalau dia tidak bilang matur suwun, saya tidak menyesal, tidak sakit hati, karena motivasi saya nolong orang itu bukan pengen mendengarkan teriakan matur suwun. Dan itulah yang dilakukan orang tua kita, ihsan kepada anak-anaknya, banting tulang, kepanasan, kehujanan, untuk apa? Memberi nafkah anak-anaknya. Ibunda kita mengandung 9 bulan, kemudian mempertaruhkan nyawanya melahirkan, meneteki, gendong, yang dulu badannya langsing, yang dulu badannya kenceng, gara-gara hamil berkali-kali sudah kendor semuanya. Dan tidak pernah kemudian menuntut anaknya, ayo kon bien tak rambut sekian tahun, saiki emak bayaran per tahun 100 juta, tidak usah mahal-mahal. Tidak pernah ada. Kenapa? Karena orang tua kita telah berbuat ihsan kepada diri kita. Sebagaimana orang tua telah berbuat ihsan kepada diri kita, maka kita juga punya kewajiban untuk berbuat ihsan kepada mereka. Walaupun tentu saja cinta anak sepanjang cupak, cinta orang tua sepanjang jalan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Surat Al-Isra. Wa qadha, telah memutuskan Rabbuka Tuhanmu, alla ta'budu, janganlah kalian menyembah, illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Perintah tauhid. Wabil walidaini, perintah kedua, kepada dua orang tuamu, ihsana, ai ahsinu ihsanan, berbuat ihsanlah dengan ihsan yang sebaik-baiknya, yang maksimal. Makanya durhaka pada orang tua itu, Masya Allah, oleh Nabi dikatakan sebagai salah satu dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Ya memang Pak, ibu kita dulu tidak sekolah, bapak kita dulu tidak sekolah, ya. Kitalah yang disekolahkan, lulus S1, S2, S3 sampai S kopior, kemudian pulang menjadi orang pintar, terus menganggap orang tuanya bodoh, menganggap orang tuanya tidak tahu apa-apa. Ini yang kadang-kadang menjangkiti pikiran orang-orang modern. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan bagaimana konsep ihsan itu dijalankan. Hadirin, diriwayatkan bahwa keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami satu musibah. Dua cucu Nabi, Al-Hasan ibnu Ali dan Al-Husain ibnu Ali, sakit demam, badannya sangat panas. Kemudian dua orang tuanya, ayahnya yang bernama Ali bin Abi Thalib, ibundanya yang bernama Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bernazar, jika anak saya sembuh dari sakitnya, saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Namanya puasa nazar. Puasa nazar itu termasuk puasa wajib, Pak, ya, harus dijalankan. Saya bernazar kalau bapak saya
menang pilkada, kemudian terpilih menjadi ketua RT, saya akan sodakoh 1 juta. Nah, itu harus ditunaikan. Atau saya selamatan beli bandeng, nah, misalnya 2 pintal, banyak apa bandeng 2 pintal. Nah, akhirnya kedua cucu Nabi itu sembuh dari sakitnya. Maka dijalankanlah puasa nazar sebagaimana yang telah diucapkan. Puasa hari pertama dijalankan dengan sebaik-baiknya. Menjelang berbuka ada orang ketuk pintu. Duhai ahlul bait Rasulullah, saya ini orang miskin yang sejak pagi belum makan. Mohon saya diberi makanan. Maka hidangan yang sejatinya untuk berbuka itu sebagian besar diberikan. Coba saya yang puasa ya podo ae kene lho, mulai esuk ya durung mangan wong kene poso. Sampeyan njaluk aku buka apa, Cak? Tapi diberikan. Hari kedua puasa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Menjelang berbuka ada anak yatim minta makanan, diberikan. Hari ketiga puasa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Menjelang berbuka ada lagi yang datang, residivis yang belum dapat pekerjaan. Kan tidak gampang residivis dapat pekerjaan itu, karena sudah dapat stigma dari masyarakat sebagai orang yang tidak baik. Dikasihkanlah makanan itu. Perilaku elok ini kemudian memicu turunnya ayat di dalam Quran surat Al-Insan. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala khubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Yufuna bin nadhri, mereka tunaikan nazarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut akan suatu hari yang huru-haranya merata, hari kiamat maksudnya. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, mereka ngasih makanan orang, makanan yang masih dicintainya. Bagaimana tidak dicintai, karena itu dipersiapkan untuk berbuka. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin. Wa yatiman, kepada anak yatim. Wa asiron, dan kepada para tawanan. Sambil mengatakan innama nut'imukum liwajhillah, kami ngasih makanan pada kalian semata-mata mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami tidak ingin dari kalian dapat balasan ataupun ucapan terima kasih. Ya, kadang-kadang di dalam masyarakat itu ada semacam adat ya, yang itu adat luhur, karena di dalamnya ada prinsip ta'awun, saling membantu, sebagaimana firman Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong kamu dalam dosa dan permusuhan. Dalam adat masyarakat kita misalnya buwuh, kalau ada orang punya hajat. Jadi buwuh itu praktek luhur. Artinya konsep Al-Quran yang kemudian muncul dalam perilaku masyarakat beragama dalam bentuk ta'awun tadi. Agama mempengaruhi orang untuk berbuat baik.
orang mempengaruhi agama dalam bentuk-bentuk kebaikan. Tapi tidak jarang kita mendengar, aku lho bawa ping pindho nang wong iku. Saiki aku duwe gawe dhek gak bawa rene. Wah, aku biyen bawa 100.000, wingi dhek bawa rene 50.000. Ya apa ngono iku? Lah dulu itu kamu niat sedekah apa niat arisan? Kalau memang niat arisan kan harus jelas akadnya. Loh itu ta'awun. Buwuh itu ta'awun, membantu orang, karena orang punya hajat itu perlu biaya besar. Untuk meringankan biaya-biaya itu kita ta'awun. Gampangannya 100.000, kemudian dikasih makan. Kita tahu namanya makan buwuh itu kan hanya nasinya saipret, kemudian ya sederhana sekali. Corongnya di warung ya nggak sampai 10.000. Tapi itu bentuk ta'awun, bukan niat kemudian beli makanan, bukan. Ya tentu saja kalau kita beli di warung 100.000 itu ya sudah enak. Tapi ini bukan itu. Ini adalah lembaga adat yang di dalamnya ada praktek ta'awun sebagaimana perintah Allah di dalam kitab sucinya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi tidak sepantasnya orang kemudian mengatakan seperti itu. Aku biyen bawa 100.000, dhek saiki bawa 50.000. Aku sudah kesana 4 kali dia punya hajat. Giliran saya punya hajat dia tidak datang ke sini. Ini tidak sepantasnya, karena yang kita lakukan itu adalah ta'awun. Itulah ihsan. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Saya tidak ingin memperoleh balasan dari kalian. Bahkan ucapan terima kasih dari kalian pun saya tidak ingin. Kenapa? Innama nud'imukum liwajhillah. Motivasi kami hanyalah mengharap ridha Allah. Jenengan tidak jadi kaya raya gara-gara dapat balasan 100.000. Jenengan juga tidak jatuh miskin gara-gara nyumbang orang 100.000. Nah, prinsip ta'awun itu seperti itu. Di dalamnya ada ihsan, bahwa kemudian orang itu mengucapkan terima kasih atau yang lain-lainnya, yaitu soal lain. Kenapa? Karena ketika kita menolong tadi ada keyakinan, ada husnudzon billahi ta'ala, berbaik sangka kepada Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu tidak ada balasan kecuali kebaikan juga. Apa bentuknya, dari mana datangnya, kapan waktunya, kita serahkan kepada Allah. Tapi percayalah, kalau kita berbuat baik, Allah akan membalas kita dengan kebaikan juga. Dan jangan kemudian punya pikiran bahwa kebaikan-kebaikan itu mesti dalam bentuk materi, mesti dalam bentuk harta, dalam bentuk uang. Banyak hal yang harganya jauh lebih tinggi, jauh lebih mahal. Keharmonisan rumah tangga, anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang cinta keluarga, cinta orang tuanya. Anak-anak kita tumbuh menjadi manusia-manusia yang dijauhkan Allah dari miras, dari narkoba, dari pornografi, dari porno aksi yang sekarang ini mengintai dan mengancam generasi muda. Itu mahal harganya, bahkan tidak bisa diukur dengan materi. Itu juga karena kita menolong orang.
Nabi mengatakan innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian ini memperoleh kemenangan, kalian memperoleh pertolongan dari Allah karena kebaikan kalian kepada orang-orang lemah yang ada di sekeliling kalian. Jangan berharap untuk dapat balasan dari orang yang kita tolong. Juga tidak usah berharap untuk dapat ucapan terima kasih, karena memang tujuan kita menolong orang, membantu orang, bukan itu. Tujuan kita adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah, itulah yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan, salah kata ataupun kekhilafan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.